Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagaimana kabarnya anak-anak soleh dan soleha semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Berjumpa lagi dengan Pak Rozi, masih dalam pembelajaran dari rumah masing-masing, yaitu Pendidikan Agama Islam kelas 3. Materi kita pada kali ini ada pada pelajaran ke-9 dengan tema Meyakini Allah Maha Mengetahui dan Maha Mendengar. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu agar mendapat ilmu yang bermanfaat dan diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin, 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 ya rabbal alamin. Langsung saja kita masuk pada pembahasan kita, pengertian Asmaul Husna. Dalam artian perkata, asma berarti nama dan husna berarti baik atau indah. Sekali lagi, asma berarti nama dan husna berarti baik atau yang indah. Jadi, Asmaul Husna adalah nama-nama milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang baik dan indah. Asmaul Husna memiliki arti yaitu nama-nama Allah yang indah, baik, agung, dan mulia sesuai dengan sifat-sifatnya. Asmaul Husna merujuk kepada nama-nama, sebutan, gelar, sekaligus sifat-sifat Allah yang indah dan baik. Istilah Asmaul Husna juga dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna. Artinya, dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai Asmaul Husna, yaitu nama-nama yang baik. Quran Surah Toha ayat 8. Nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia dan agung tersebut merupakan kebesaran dan kekuasaan Allah sebagai pencipta serta pemelihara alam semesta beserta segala isinya ini. Bagi seorang muslim, salah satu cara mengenal Allah adalah dengan mempelajari sifat-sifatnya serta mengenal 99 asma Allah. Jadi jumlah Asmaul Husna ada 99. Pada materi ini kita akan mempelajari dua asma Allah, yaitu Al-Alim dan As-Sami. Sebelum kita lanjut, kita latihan dulu. Soal yang pertama, secara bahasa, asma artinya. Yang kedua, nama-nama yang baik bagi Allah disebut. Yang ketiga, jumlah Asmaul Husna yaitu. Ayo coba anak-anak soleh dan soleha semua. Yang pertama kita jawab, secara bahasa, asma artinya apa? Masih ingat? Ya betul, asma artinya nama. Nama-nama yang baik bagi Allah disebut apa?
Nama-nama yang baik bagi Allah disebut Asmaul Husna. Yang ketiga, jumlah Asmaul Husna ada berapa? Betul, jumlah Asmaul Husna ada 99. Tayyib jiddan. Kita masuk pada pembahasan yang pertama. Allah Maha Mengetahui. Al-Alim. Al-Alim artinya Allah Maha Mengetahui. Sekali lagi, Al-Alim artinya Allah Maha Mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu. Allah mengetahui apa yang telah diciptakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui ucapan dan perbuatan manusia. Allah juga mengetahui setiap gerakan yang ada di darat, laut, dan udara. Allah juga mengetahui semua yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Tidak ada seorang pun yang dapat bersembunyi dimanapun ia berada. Allah tetap akan mengetahuinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Qala rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ard wa huwas sami'ul alim. Yang artinya, dia Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surah Al-Anbiya ayat 21. Kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha mengetahui. Oleh karena itu, kita harus berperilaku sesuai dengan ajaran Islam. Seperti apa? Yang pertama, selalu berusaha menghindarkan diri dari perbuatan yang jelek. Meyakini Allah Maha Mengetahui dengan cara selalu berusaha menghindarkan diri dari perbuatan yang jelek. Yang kedua, selalu berperilaku terpuji. Yang ketiga, selalu menghindarkan diri dari pikiran-pikiran yang kotor. Lalu yang keempat, selalu menghindarkan diri dari niat-niat yang tidak baik di dalam hati. Serapat-rapatnya manusia menyimpan rahasia, Allah pasti mengetahuinya. Bagi Allah, tidak ada hal yang tersembunyi. Anak-anak yang soleh dan soleha semua, niat hati yang tersimpan rapi, Allah mengenalinya. Apabila mulut seseorang berkata bohong, Allah mengetahuinya. Dan juga apabila rahasia di balik rahasia pun, Allah pasti mengetahuinya. Karena apa? Karena Allah mempunyai sifat Al-Alim, yang artinya Allah Maha Mengetahui. Kita lanjut. Tapi sebelumnya ada latihan lagi. Nomor 1, Al-Alim artinya. Nomor 2, niat dalam hati manusia telah ... Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 3, meskipun kita bersembunyi ... mengetahui keberadaan kita. Nomor 1 jawabannya Al-Alim artinya Allah Maha Mengetahui. Nomor 2, niat dalam hati manusia telah apa? Ayo isinya. Isinya adalah diketahui. Niat dalam hati manusia telah diketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 3, meskipun kita bersembunyi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui keberadaan kita. Kita lanjut masuk pada pembahasan yang kedua. Allah Maha Mendengar. Mohon maaf ini salah, ini seharusnya B. Allah Maha Mendengar, As-Sami, artinya Allah Maha Mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengarkan bisikan hambanya yang memohon dan berdoa kepadanya. Allah selalu mendengar bisikan hati orang-orang yang bersujud dan bersyukur kepadanya.
Allah selalu memberikan limpahan kasih sayang dan pahala kepada orang-orang yang memohon kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengar segala bisikan dan ucapan manusia. Walaupun bisikan itu dirahasiakan, Allah pasti mendengar hambanya yang berdoa dan memohon kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, La yuhibbullahul jahra bis-su' La yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an 'alima. Artinya, Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang yang dizolimi. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi ayat ini menerangkan perkataan yang buruk Allah tidak suka. Tetapi kecuali oleh orang-orang yang dizolimi. Itu artinya apa? Orang yang dizolimi doanya itu mustajab atau dikabul oleh Allah. Kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Oleh karena itu, kita harus berperilaku sesuai dengan ajaran Islam. Seperti apa? Yang pertama, kita harus selalu berhati-hati dalam berbicara. Meyakini bahwa Allah Maha mengetahui, yaitu selalu berhati-hati dalam berbicara. Yang kedua, selalu mendengarkan hal-hal yang baik. Yang ketiga, selalu mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, selalu menghindarkan diri dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Karena apa? Karena Allah memiliki sifat As-Sami. Allah Maha mendengar. Semua ucapan, pikiran, bahkan desiran daun dan segala gerak-gerik makhluk tak luput dari jangkauan Allah. Semua terdengar dengan jelas bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga mendengar semua yang terucap, terlintas dalam pikiran dan akal, serta apa yang dirasakan dalam hati makhluknya. Gemericik air serta gemerisik dedaunan kala ditiup angin, Allah juga mendengarnya dengan jelas. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sengaja menciptakan dua telinga untuk kita agar apa? Agar kita lebih banyak mendengar suara-suara di sekeliling kita. Coba perhatikan. Untuk mendengar suara rintihan fakir miskin yang mengharap pertolongan sesama. Serta apa? Serta mendengar nasihat-nasihat dari orang tua dan guru. Selanjutnya latihan lagi nih. Nomor 1, As-Sami artinya. Nomor 2, bisikan manusia pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 3, nasihat dari orang tua dan guru harus kita coba. Nomor 1, As-Sami artinya apa? Ya, As-Sami artinya Allah Maha mendengar. Lalu nomor 2, bisikan manusia pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jawabannya? Ya, betul. Jawabannya didengar Allah. Nomor 3, nasihat dari orang tua dan guru harus kita apa? Betul, harus kita dengarkan. Karena apa? Karena Allah memiliki sifat As-Sami. Allah Maha mendengar. Selanjutnya, seperti biasa, ada tugas. Isilah teka-teki di bawah ini dengan bantuan melengkapi pernyataan yang ada di bawahnya. Jadi anak-anak soleh dan solehat tugasnya ini untuk hari ini mengisi teka-teki ini dengan
bantuan yang ada di bawah. A, mendatar nih. Amal itu tergantung pada apa? Ini diisi. Yang kedua, L, perbuatan amal soleh yang hanya berharap ridha Allah disebut apa? Nih, isinya di sini. Terus ke bawah. Seperti biasa, kalau sudah selesai hasilnya kirim japri ke Pak Rozi. Oke? Alhamdulillahirabbil alamin. Pelajaran kita sudah selesai mengenai Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang udah kita dapat, apa yang udah kita pelajari hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga menjadikan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa pesan Pak Rozi, tetap semangat, tetap belajar, dan raih cita-cita kalian. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.